Risik. Mas Risik. Oke, Mas Risik. Oke ya, karena berdua ya, jadi saling kerjasama. Ya, silakan Mas Risik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampilkan Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang definisi sumber belajar. Selanjutnya, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi sumber belajar. Anderson mengemukakan adanya dua pendekatan atau model dalam proses pemilihan media pembelajaran, yaitu model pemilihan tertutup dan model pemilihan terbuka. Pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas, misalnya oleh Dinas Pendidikan, sehingga mau tidak mau jenis media itulah yang harus dipakai. Kalaupun kita memilih, maka yang kita lakukan lebih banyak ke arah pemilihan topik atau pokok bahasan yang mana yang cocok untuk dimediakan pada jenis media tertentu. Yang kedua, model pemilihan terbuka merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup. Artinya, kita masih bebas memilih jenis media apa saja yang sesuai dengan kita butuhkan. Alternatif media masih terbuka luas. Proses pemilihan terbuka lebih luas sifatnya, karena benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Namun proses pemilihan terbuka ini menurut kemampuan dan keterampilan guru untuk melakukan proses pemilihan. Seorang guru kadang bisa melakukan pemilihan media dengan mengkombinasikan antara pemilihan terbuka dan pemilihan tertutup. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi sumber belajar. AECT, Association of Education Communication Technology, mengklasifikasikan sumber belajar dalam 6 macam, yaitu message, people, material, device, teknik, dan setting. Pengertian yang pertama, message, pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Yang kedua, people, orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyajian pesan. Termasuk kelompok ini misalnya dosen, guru, tutor, dan lain-lain. Yang ketiga, material, bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras, ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material seperti slide, film, audio, video, dan lain-lain. Yang keempat, alat, device, alat, yakni sesuatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya proyektor, dan lain-lain. Yang kelima, teknik, yaitu proses atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya pengajaran modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lain. Yang keenam, setting, lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik maupun non-fisik. Dan selanjutnya, komponen-komponen sumber belajar. Komponen-komponen sumber belajar menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai pada tahun 1989 pada halaman 81 sampai 83 diantaranya adalah 1. Tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar. Artinya setiap sumber belajar selalu memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai.
Yang kedua, bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Satu dengan lainnya berbeda. Keadaan fisik sumber belajar ini merupakan komponen penting. Penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya dengan memperhitungkan segi waktu, pembiayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. Yang keempat, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Tingkat kompleksitas penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitasnya perlu diketahui guna menentukan apakah sumber belajar itu masih bisa digunakan mengingat waktu dan biaya yang terbatas. Pengertian selanjutnya akan disampaikan oleh materi berikutnya yang bernama Mbak Rodiana. Kami persilahkan. Berikutnya yaitu fungsi sumber belajar. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, yang seperti mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Kemudian ada untuk mengurangi beban guru dalam menyajikan suatu informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Kemudian fungsi yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual dengan cara satu mengontrol guru yang kaku dan tradisional. Kemudian yang kedua ada memberi kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai kemampuannya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara yang pertama yaitu perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis. Yang kedua adalah pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang fungsi keempat yaitu lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan. Satu, meningkatkan kemampuan sumber belajar. Dua, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Kemudian ada fungsi sumber belajar yang kelima yaitu memantapkan pembelajaran dengan jalan. Satu, meningkatkan kemampuan sumber belajar. Yang kedua adalah penyajian informasi dan bahan lebih konkret. Yang kelima adalah memungkinkan belajar secara seketika, yaitu satu, mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang konkret. Kemudian yang kedua itu memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Kemudian ada fungsi sumber belajar yang keenam yaitu memungkinkan pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Kemudian ada peranan sumber belajar. Yang pertama yaitu peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual. Pola komunikasi dalam pembelajaran individual ini sangat dipengaruhi oleh peranan sumber belajar yang tidak dimanfaatkan dalam proses belajar. Misalnya seperti titik berat pembelajaran individual adalah pada peserta didik, sedang guru mempunyai peranan sebagai penunjang atau fasilitator, sehingga peranan sumber belajar sangat penting dan pola komunikasi dalam pembelajaran individual adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah frontline teaching method, yaitu dalam pendekatan ini guru berperan menunjukkan sumber belajar. Yang kedua yaitu sumber belajar yang perlu dipelajari. Yang ketiga adalah killer plan, yaitu pendekatan yang menggunakan teknik personalis atau yang biasa disingkat seperti PSI. Yang mana ini presentasinya? Inggih Bu, pripun? Ini betul kan punyanya Mbak Rodia? Inggih Bu, leres. Oke, lanjut. Kemudian peranan sumber belajar yang kedua yaitu peranan sumber belajar dalam belajar klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Hasilnya, belajar sangat tergantung oleh kualitas guru karena guru merupakan sumber belajar utama. Kemudian ada yang ketiga yaitu peranan sumber belajar dalam belajar kelompok. Pola komunikasi ini dalam belajar kelompok menurut Derek Roughton, yaitu dalam bukunya Educational Technology in Curriculum Development, yaitu menyajikan dua pola komunikasi yang secara umum diterapkan dalam belajar, yaitu pola bus session atau diskusi singkat, adalah suatu kemampuan yang diperoleh peserta didik untuk didiskusikan singkat sambil jalan. Sumber belajar yang digunakan adalah materi yang digunakan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu concrete discussion atau diskusi di bawah kontrol guru. Biasanya sumber belajar ini antara lain adalah bab dari suatu buku materi, dari program audiovisual, atau masalah dalam praktek laboratorium. Kemudian yang ketiga adalah control discussion. Diskusi ini biasanya di bawah kontrol guru. Maaf. Yang ketiga adalah tutorial. Belajar dengan guru pembimbing. Biasanya sumber belajar ini adalah yang sering kita temui dalam pembelajaran harian. Bentuknya seperti bab dari buku atau topik masalah dan tujuan instruksional tertentu. Kemudian yang keempat ada tim project team atau project team. Adalah suatu pendekatan kerjasama antar anggota kelompok dengan cara mengenai suatu proyek oleh tim. Yang kelima ada simulasi atau presentasi untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian ada yang keenam yaitu micro teaching atau proyek pembelajaran yang direkam dengan video. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok sewa mandiri. Kemudian ada pemilihan kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Karena pada saat pemilihan media, baik pemilihan media jenis manapun atau pemilihan topik yang dimediakan, itu akan membawa akibat panjang. Karena yang tidak diinginkan itu akan bisa terjadi kapan saja. Secara umum, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran itu ada
7. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua adalah sasaran didik, yang ketiga adalah karakteristik media yang bersangkutan, kemudian yang keempat itu waktu, yang kelima adalah biaya, yang keenam adalah ketersediaan, yang ketujuh adalah konteks penggunaan, dan yang terakhir adalah mutu teknis. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Silahkan yang mau menambahkan atau menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Oke, Mas Rizik, saya izin ngambil alih moderator ya, Mas Rizik ya. Oh, oke. Oke, terima kasih. Ayo kita beri applause dulu untuk kelompoknya Mas Rizik dan Mbak Rodiana yang sudah sangat bagus untuk presentasinya. Kita beri applause dulu. Ya, oke ya. Sebentar. Saya juga tidak melihat kamera ya, mohon maaf, saya sedang sangat ini agak anti kamera nih. Masih mabok, jadi semakin lihat ini semakin mau muntah, mohon maaf ya. Untuk kali ini saya izin tidak fokus kamera meskipun saya buka video, tapi ini gambar mati ya. Jadi mohon maaf. Nggak apa-apa ya, Mbak dan Mas? Ya, karena darurat ya. Seperti tadi teman yang darurat juga izin tidak menggunakan kamera, yang penting izin dan ada alasan yang kuat tidak masalah. Oke, karena ini waktunya ternyata terbatas, mahasiswa nanti ada kuliah lagi, jadi saya ambil alih Mas Rizik biar cepat, biar nanti saya bisa gimana caranya mempush agar mahasiswa nanti bisa lebih lebih aktif lagi. Tapi selanjutnya sebelum menanggapi pemaparan dari Mas Rizik dan Mbak Rodia, saya persilakan dulu kelompoknya Mbak Sabika karena pertimbangan waktu, jadi saya persilakan untuk kelompoknya Mbak Sabika untuk presentasi, langsung saya ambil alih moderatornya ya untuk kali ini. Silakan Mbak Sabika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sabika Amani, sebagai moderator, dan Umi Hafsah sebagai pemateri. Kami akan mempresentasikan materi mengenai perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Saya persilakan kepada Mbak Umi untuk membacakan materinya. Baik, langsung saja. Definisi perpustakaan itu adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk cetak seperti buku, surat kabar, jurnal, majalah, menulis, melukis, atau bentuk elektronik seperti kaset, film, slide, yang biasanya disimpan berdasarkan tatanan tertentu untuk membaca atau meminjam dan tidak untuk dijual. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan itu sendiri berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan masyarakat. Adapun peran perpustakaan itu, menurut Theo Dibio, menyatakan bahwa peran perpustakaan sekolah ada 6. Yang pertama yaitu sebagai sarana penunjang pendidikan, perpustakaan sebagai peran pelestarian dan pelestarian budaya manusia. Yang kedua sebagai sumber pengembangan kurikulum. Sumber-sumber berikut menyediakan materi pelengkap dalam pengembangan dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga sebagai sarana proses belajar mengajar. Pelaksanaan tugas membuat laporan dan membuat fasilitas yang ada di perpustakaan. Dan yang keempat yaitu sebagai sarana penanaman dan pengembangan minat baca. Hal ini untuk menarik minat membaca dan mendorong siswa untuk gemar membaca.
Dan yang kelima, perpustakaan dan peran disiplin. Dan yang terakhir yaitu sebagai bacaan yang bersifat menghibur, sebagai sarana rekreasi dan menyediakan buku. Jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama itu perpustakaan nasional, dan yang kedua perpustakaan umum, ketiga perpustakaan sekolah madrasah, keempat perpustakaan perguruan tinggi, dan yang kelima perpustakaan khusus. Perpustakaan sebagai pusat informasi dan inovasi. Perpustakaan adalah tempat yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi, yang berisi berbagai jenis buku seperti karya umum, filsafat, ensiklopedia, dan masih banyak lagi. Perpustakaan itu sebagai tempat menyimpan berbagai informasi yang dulunya hanya sebuah tempat penyimpanan buku sendiri, sekarang sekaligus tempat untuk pertumbuhan ide kreatif. Dari ide-ide kreatif itu dapat membuat karya yang berguna bagi orang lainnya. Dan dari karya pengguna, perpustakaan ini nanti bisa jika ada wacana atau sesuatu ide-ide yang dapat dibaca dan digunakan oleh orang lainnya. Sekian dan terima kasih. Oke, Mbak Sabika. Mbak Sabika? Inggih, Bu. Mbak Sabika, saya ambil alih ya. Inggih. Ikhlas ya. Ikhlas enggak? Ikhlas, Bu. Ya maaf ya untuk pagi ini mungkin peran mahasiswa agak saya kurangi karena mengingat waktu sehingga saya ambil alih ya. Baik, sebentar saya ganti background dulu biar saya bisa memperlihatkan wajah saya yang asli. Pakai ini saja biar perpustakaan. Oke, 1, 2, 3, celing. Nah ya, bim salah bim disulap ya wajah saya yang asli. Oke, bagus sekali yang disampaikan oleh Mas Rizik dan juga Mbak Rodiana. Saya ingin nih ada satu komentar oleh selain presenter tadi ya, tapi boleh dari kelompoknya Mbak Sabika ya, karena yang presentasikan Mas Rizik dan Mbak Umi yang akan dikomentari. Silakan boleh loh, tapi kalau yang lainnya lebih bagus lagi karena nanti Mbak Sabika akan punya peran sendiri. Silakan komentar tentang presentasinya Mas Rizik dan Mbak Rodiana, boleh dari sisi konten, materi, boleh dari sisi penyajian media, boleh dari sisi presentasinya. 3 hal yang silakan yang ingin dikomentari. Ayo silakan lah, ini baru ketemu. Oke. Ya, silakan. Ayo ayo komentar. Nah, kelihatan nih siapa yang tidak kelihatan videonya. Bu Inung nih, Bu Inung yang satunya nih. Karena saya pakai 2 device ya. Yuk silakan. Yang mau komentar dibuka suaranya. Unmute. Saya demi tadi agak macet ya Zoom-nya, jadi saya agak khawatir. Saya tiba-tiba langsung bayar WiFi. Ternyata sudah saya bayar kemarin, jadi bulan depan sudah saya bayar. Saking takutnya ya. 330.000 demi mahasiswa ini ya, 4B ya, 4A ini, 4B ya. Ya, takut macet karena tadi kok susah sekali saya stop. Setelah saya bayar ternyata bisa di stop. Saya nggak tahu juga nih apakah memang sudah ada tagihan ya. Tapi begitulah ya dinamika Zoom. Jadi ketika ada terjadi apa-apa kita harus sigap. Kita lihat tagihannya apakah ada WiFi atau tagihan Zoom-nya dan lain-lain. Demi kelancaran ya. Begitulah kesigapan kita ketika mengatasi masalah-masalah yang ada di ruang-ruang virtual ini ya. Oke, silakan yang mau komentar. Dari 22 partisipan di sini berebut harusnya. Dari 3 perspektif ya. Yang pertama konten atau materi, yang kedua dari penyajian media, yang ketiga dari presentasinya, gaya presentasinya. Tadi menarik sekali yang dibawakan oleh
kelompok 1 tadi sebetulnya. Harusnya banyak komentar. Ayo, silakan. Oh, Mbak Munfarida, silakan ini. Yang lainnya nanti biar saja yang aktif ini Mbak Munfarida, Mbak Awalia, Mbak Sabika, yang lainnya Mbak Mas Rizik, yang lainnya pada kemana ini ya? Ayo, silakan. Saya Bu izin Ya, Mbak tanya. Munfarida, silakan. Kan menurut ini untuk pertanyaan kelompok 1 ya, kelompok yang pertama tadi, yang menurut Anderson tadi kan pemilihannya ada 2, yaitu pemilihan tertutup sama terbuka. Saya minta contoh dari pemilihan tertutup sama terbuka dari proses pemilihan media dan sumbernya, sama pelaksanaannya seperti apa, Bu? Oke, sudah cukup Mbak Munfarida? Ya, Sudah, Bu. Ya, Mbak Munfarida lebih pada konten ya atau materi yang ditanyakan, tapi nanti berkaitan dengan penyajian medianya. Oke, baik, silakan ditanggapi balik Mas Rizik atau Mbak Nana, Mbak Rodiana. Mau siapa dulu? Silakan. Nanti teman-teman yang lain boleh juga memberikan tanggapan setelah Mbak Rodia atau Mbak Nana dan Mas Rizik ya. Silakan Mbak atau Mas. Mohon maaf untuk Mbak Munfarida, pertanyaannya boleh diulang, soalnya tadi sinyalnya saya masih susah nggih Mbak, jadinya suaranya masih putus-putus. Putus nyambung ada lagunya itu. Juga. Pertanyaannya itu, kan menurut Anderson tadi ada pemilihannya ada 2, yaitu pemilihan tertutup sama pemilihan terbuka. Saya minta contoh dari proses pemilihan tertutup dan terbuka dari segi materi atau media dan sumbernya. Baik Mbak Munfarida, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Iya, Mbak. Ya, sambil menunggu Mbak Rodia atau Mas Rizik memberikan jawaban, ada satu lagi, silakan. Satu lagi boleh menanggapi pemaparan dari kelompoknya Mbak Sabika dan Mbak siapa ya? Mbak Sabika sama siapa tadi ya? Mbak Umi ya? Ya, oke, silakan. Satu-satu dulu deh, karena waktunya tinggal sedikit nih. Silakan. Tadi yang pertama tentang sumber belajar ya, pendefinisian dari pemilihan tertutup dan pemilihan terbuka. Silakan untuk pemakalah atau narasumber kedua masih tetap pada 3 perspektif ya. Yang pertama adalah dari konten, boleh teman-teman menanggapi dari sisi kontennya, atau boleh dari sisi penyajian medianya atau pemilihan medianya, atau boleh menanggapi dari sisi presentasinya. Silakan. Stop screen dulu deh, biar kelihatan mahasiswa yang sedang pada persiapan. Ayo, yang lainnya. Jangan khawatir. Jangan minta ditunjuk nama ya. Saya lebih suka yang tidak ditunjuk nama. Ya, Mas Sulistyo, silakan. Senyum, Mas Sulis. Mas Sulis atau Mas Iwan nih? Karena tadi sudah Putri. Sekarang tinggal Putra. Ini banyak temannya loh, yang lainnya ada Mas Amin. Mas Amin dari kemarin sudah sering komen. Mas Rosihan. Ada juga ini karena Mas-mas jadi saya panggil yang Mas-mas dulu ya. Tadi Mas Sulistyo, ada Mas Mujib juga nih. Pakar ini di sini. Silakan. Ayo, siapa dulu? Ayo. Dari 3 perspektif kan mudah toh, sudah saya kasih rambu-rambunya. Dari sisi konten atau materinya, kemudian dari penyajian medianya, kemudian yang berikutnya dari gaya presentasinya atau cara presentasinya. Karena media itu akan terkait dengan 3 hal ini. Silakan.
1, 2, 3. Kalau tidak ada ya hadiahnya saya cabut untuk saya sendiri nanti. Nggak ada nih, bener nih. Wah, dikasih hadiah nggak pada mau nih. Oke, kalau tidak ada. Silakan. Menurut Anderson, contohnya itu seperti yang telah ditetapkan bahwa media itu yang digunakan adalah media audio. Dalam situasi demikian, bukanlah mempertanyakan mengapa audio yang digunakan dan bukan media lain, gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah memilih topik terlebih dahulu apa saja yang tepat untuk disajikan melalui media audio. Kemudian untuk model pemilihan terbuka itu lebih rumit lagi, seperti misalnya seperti seorang guru kadang bisa melakukan pemilihan media dengan mengkombinasikan antara pemilihan terbuka dengan pemilihan tertutup. Jadi pemilihan media itu kita perlu lakukan agar kita dapat menentukan media yang terbaik, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sasaran didik atau peserta didik. Untuk itu, pemilihan jenis media harus dilakukan dengan prosedur yang benar, karena begitu banyak jenis media yang akan digunakan dan dengan berbagai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bagaimana Mbak Munfarida? Apakah jawaban saya dapat diterima? Oke. Iya, Mbak. Terima kasih. Sudah cukup Mbak Munfarida. Oke, saya tambahkan sedikit Mbak Rodia ya. Dan Mbak Munfarida. Jadi begini, pemilihan model tertutup ya, pemilihan model tertutup kalau tadi Mbak Rodia ngambil dari pendapatnya Anderson ya, banyak memang para pakar yang membahas tentang ini, menjelaskan tentang dua model sumber yang tertutup atau terbuka. Ketika seseorang menentukan bahwa akan menggunakan sumber secara tertutup, pemilihan secara tertutup, itu artinya mereka memutuskan sumber yang akan dipakai, misalnya sumber ini ya terkait dengan media atau mungkin sumber-sumber yang lain ya, karena untuk konteks sekarang ini sumber itu sangat luas, bisa langsung berintegrasi dengan media juga. Ini ketika si pemilih itu menyeleksi atau mengembangkan, dan ini didasarkan pada kesukaan atau pemilihan pribadinya pada sumber tertentu. Jadi sifatnya itu intuitif gitu ya. Sumber-sumber itu dapat digunakan untuk media tertentu, tetapi tidak untuk media yang lain. Jadi artinya sumber ini tujuannya bisa saja sama, tetapi dia akan menggunakan media lain karena pemilihan berdasarkan keputusan pribadinya. Jadi kalau di sini sebetulnya sih ya, kalau kita breakdown-kan kepada pembelajaran yang pada bahasan minggu yang lalu, pembelajaran yang mengakomodir kecenderungan atau perbedaan peserta didik atau dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, ini kurang support ya. Kenapa? Karena tadi pemilihannya itu didasarkan pada keputusan pribadi yang hampir sangat sedikit melibatkan audiens atau peserta didiknya. Tetapi ketika menggunakan sumber terbuka ya atau model terbuka, ini biasanya seorang dosen atau guru atau bahkan ya siapapun, karena sekarang ini
sumber-sumber belajar ini kan tidak harus digunakan hanya oleh guru, dosen, atau peserta didik maupun mahasiswa ya, tetapi banyak dipakai juga oleh para desainer. Kaitannya memang dengan teknologi yang sangat masif ini ya. Sehingga untuk melakukan pemilihan sumber ini, si pemilih itu menugaskan kepada seseorang yang berkeahlian terbuka. Nah, ini ya, di sini ada kolaborasi nih, yang berkeahlian khusus untuk mengembangkan medianya sehingga dia akan menjadi sumber belajar yang bagus. Kemudian di sini boleh para pengguna itu memilih sumber mana yang dirasa paling cocok. Ini berarti kan seperti kita ya, seperti pada perkuliahan kita yang di mana saya menyerahkan kepada mahasiswa, silakan mau pakai yang mana, saya tidak membatasi harus menggunakan ini itu, yang penting sumber ini adalah sumber yang aktual, sumber-sumber yang kekinian, artinya update gitu ya, up to date, tidak out of date, artinya sesuai dengan kekinian dengan zaman yang sekarang ini sedang terjadi, berarti bisa dikatakan kontekstual ya. Jangan menggunakan sumber atau media yang out of date, artinya dia sudah tidak kontekstual, dia hanya berbicara soal materi itu saja tanpa dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan peserta didik. Ini nanti kaitannya dengan materi yang akan disampaikan oleh atau yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sabika ya. Mungkin bisa dipahami Mbak Munfarida. Oke Bu, bisa. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Jadi lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita analisis, model terbuka ini jauh lebih demokratis, jauh lebih mengakomodir kebutuhan pembelajar, boleh itu peserta didik, boleh itu mahasiswa. Karena di sini diserahkan, si pemilih ini melibatkan audiens untuk menentukan mana yang paling cocok, mana yang dirasa paling cocok. Makanya disebut model terbuka, tidak tertutup ya. Artinya dia boleh menggunakan para desainer juga atau ya yang ahlinya lah, sekiranya mungkin kesulitan gitu ya, sekiranya memang ada keterbatasan begitu. Oke, silakan ada yang lain atau saya tambah dulu gini. Saya tertarik tadi dengan penyampaian yang disampaikan oleh kelompok Mbak Rodia. Dalam penyampaian itu bagus sih ya, Mbak Rodia, Mas Rizik itu sudah punya potensi sebagai narasumber yang bagus tuh. Kenapa? Karena dia tidak berbasis teks. Ketika teks-teks itu secara garis besar, ini seperti ini, sebentar. Coba, meskipun memang dia harus banyak mengeksplorasi ya, tapi nggak apa-apa, ini sudah modal. Sudah keluar ya. Coba saya full screen. Ya, saya pepetkan dulu biar nanti. Nih, contohnya begini. Saya umpetin dulu. Ini juga mengganggu nih. Suka terhalang biasanya. Ininya saya taruh di bawah saja. Ya, oke. Ya, coba dilihat tayangan dari Mbak Rodia dan Mas Rizik kan global tadi ya, iya enggak? Yang ditampilkan itu adalah teks-teks yang sangat terbatas ini. Teks-teks yang sangat terbatas. Di sini hanya poin-pointer aja. Ini sebetulnya yang dinamakan PowerPoint ya seperti ini. Pointer-pointernya, bukan teks yang ada dalam buku ditumpahkan di sini, di tayangan. Tetapi ketika menggunakan paparan seperti ini, harus banyak bereksplorasi ya, si narasumber atau si presenter atau si pemakalah atau ya yang menayangkan gitu, harus banyak bereksplorasi bagaimana menjelaskan semua ini agar audiens itu bisa memahami teks-teks yang singkat ini. Tadi saya lihat sih sudah lumayan lah ya, sudah kategorinya ya sudah bagus, sudah mampu mewakili meskipun ya namanya juga masih belajar, tapi sudah bagus, sudah sangat bagus. Saya suka karena tidak berbasis teks. Kadang ada
seseorang yang menampilkan ketika teksnya itu tidak ada, dia mati gaya, sudah tidak bisa bicara lagi. Nah, ini tadi tetap jalan, meskipun mungkin memang tekniknya begitu. Mungkin dia di tangan pegang penjelasan-penjelasannya ya, atau di meja, atau di device yang lain. Tetapi yang penting presentasinya lancar. Nah, paling ini, sekarang saya akan mengkritisi dari sisi medianya ya, Mbak Nana dan Mas Rizky. Ini, kalau seperti ini agak dihindari teks-teks yang menutup sekali background yang ada di belakangnya nih. Gimana caranya agar dua-duanya tersampaikan? Background-nya ini karena saling berpengaruh, sehingga juga harus tersampaikan dengan baik. Misalnya caranya mungkin kalau mau teksnya besar, ini diblurkan seperti tadi saya, Mbak Nana dan Mas Rizky. Ngeblurkannya tadi tahu ya, biar ini kelihatannya agak samar yang belakang, tetapi yang depan dominan. Tadi paham nggak waktu saya menayangkan? Halo? Halo? Yang lainnya boleh menjawab? Ibu. Yang lainnya boleh menjawab. Tadi terlihat nggak bagaimana cara menyamarkan? Terlihat, Bu. Terlihat. Masih bisa mempraktekkan nanti ya. Nah, atau teknik yang kedua, dikecilkan teksnya. Ini, tulisan ini dikecilkan, fontnya dikecilkan, pilih di ruang-ruang yang sekiranya tidak terlalu menutup. Ya, sebentar. Saya ini dulu. Nah, saya tayangkan contohnya. Ini. Sudah lihat, saya pakai dua device untuk mengontrol. Mengontrol apakah apa yang saya tayangkan ini sudah masuk apa belum. Biar terkontrol, maka saya harus menggunakan dua device. Oke, sudah terlihat ya di situ ya. Ya, di sini boleh disamarkan. Atau kalau misalnya tidak disamarkan, kalau seperti ini kan susah ya cari space yang bisa untuk menampilkan tulisan karena padat ini gambarnya. Sehingga saya ambil pilihan background-nya ini disamarkan. Sedangkan tulisannya ditonjolkan. Di bold atau ditegaskan, terlihat tegas gitu, terlihat tebal, nyata gitu. Sehingga mudah terbaca, sehingga tidak mengurangi tujuan menampilkan background maupun teksnya yang dua-duanya memang memiliki urgensi yang sama-sama kuat karena ketika kita sedang menyampaikan perpustakaan kan background-nya tentunya yang berhubungan dengan perpustakaan seperti tadi gambarnya Mbak Nana dan Mbak Mas Rizky juga kan begitu. Nah, seperti ini. Jadi tekniknya begitu sehingga nanti tidak akan terlihat gambar-gambar yang ya, terlihat ya. Gambar-gambar yang akan menutup background di belakangnya. Gitu ya, boleh dikecilkan, boleh juga diblurkan yang belakang. Oke ya, Mas Rizky? Oke, Mas Rizky? Ya, ini bagus, sudah bagus ya. Saya sudah sangat mengapresiasi nih penampilan yang ditayangkan oleh kelompok kita pagi ini karena memang kata saya sih sangat bagus lah ya, sangat bagus. Oke, berikutnya sebentar. Nah, ini juga penampilan hari ini sudah sangat bagus, tetapi ada baiknya juga, misalnya pemakalah atau narasumber atau penyampai menyampaikan ini kok misalnya butuh penjelasan, boleh di slide berikutnya atau boleh dia mengambil dari mana ya, atau menjelaskan yang lain, tapi yang penting ada penjelasan untuk peserta atau audiens. Kalau di sini mungkin karena sudah ada makalah, sehingga pertimbangan dari ini Mas Rizky dan Mbak Rodia udah ada makalahnya, nanti bisa dilihat penjelasannya dari makalah gitu ya Mas Rizky ya? Begitu kan? Ya. Oke, sekaligus saya akan menayangkan makalahnya karena penanya untuk Mbak
Sabika belum ada, jadi saya akan menayangkan. Sudah ada, Bu. Sudah ada? Oke. Ya, Di sip. kolom chat. Oke, di kolom chat ya. Baik sekali. Oke, komentar pakai chat aja ya. Ini dari Mas Mujib ya. Dengan perkembangan teknologi model dan fungsi perpustakaan, saya kira bisa dieksplor sedemikian rupa. Ada nggak batasan tentang model dan fungsi perpustakaan? Kekhawatiran bisa jadi perpustakaan mall, fungsi karena, malfungsi ya, bukan mall ya, maaf. Malfungsi karena kemajuan dan pengembangan teknologi tersebut. Oke, jadi khawatir ada penyalahgunaan atau sedikit mungkin pembelokan perpustakaan sehingga fungsi perpustakaan yang tadinya sangat luas, baik sebagai penyimpanan, kemudian menggali sumber-sumber atau ide-ide kreativitas dan inovasi, jangan-jangan nanti di situ akan digunakan. Karena sekarang ada e-library ya, ada e-library, perpustakaan digital, yang mungkin di situ juga banyak-banyak iklan tuh. Nah, ada nggak pembatasan? Mbak Rodia atau Mbak Mas Rizik mau menjawab dulu sebelum saya menguatkan nanti? Silakan. Pertanyaannya sangat bagus nih. Pertanyaan yang sangat hot. Higher order thinking skill. Ini juga, ini namanya pertanyaan yang problem based learning ini ya. Pertanyaan yang merujuk pada problem based learning. Kontekstual, apa yang terjadi di masyarakat atau kekhawatiran apa? Ini pertanyaan yang seperti ini, ya. Oke. Silakan Mbak Rodia atau Mas Rizik. Mohon maaf, Ibu, itu pertanyaan untuk kelompok 5. Iya Mas Abika, maaf ya. Oke deh, tapi nanti kelompoknya Mbak Rodia juga boleh ya membantu sekiranya. Tapi ini terkait dengan materi kelompoknya Mbak Sabika ya, maaf ya Mbak. Satu-satu ya Mbak, kalau pada minggu yang lalu Mbak Sabika selalu salah-salah saya tampilkan, hari ini saya sembunyikan deh. Oke Mbak Sabika silakan. Mbak Sabika atau Mbak Umi terserah ya. Tadi sih sudah saya guide sih jawabannya. Sudah saya guide sebetulnya, sudah saya arahkan ke jawaban yang seperti apa gitu dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang itu tadi. Jadi dibatasi seperti apa? Ingat ya waktu dulu, mahasiswa ini nggak ikut kali ya. Waktu saya menyampaikan materi tentang literasi digital, di situ ada beberapa kompetensi literasi digital yang harus dimiliki oleh penduduk atau oleh orang yang hidup di era digitalisasi ini. Ada di situ bagaimana kita berbudaya, berliterasi konteks budaya. Ada dengan konteks keamanan data. Ada juga di situ konteksnya nanti dengan etika atau netiquette digital. Nah, kalau yang ikut dulu penyampaian materi saya tentang itu pasti bisa langsung menjawab nih. Tapi apa yang saya sampaikan sudah jadi guide juga ya Mbak Sabika. Halo Mbak Sabika, how are you today? Inggih, Bu. Ya. Atau Mbak Umi mana ya, Mbak Umi ya? Saya pengen lihat nih. Ya. Atau Mbak Sabika mau dibantu dulu atau tidak? Mau menjawab dulu? Sedang mencari referensi untuk menjawab, Mbak Sabika? Halo. Halo, hai. Nah, Mbak Sabika kayaknya sinyalnya nih agak putus-putus nih, karena dia macet-macet gambarnya. Oke, Mbak Umi. Mana Mbak Umi ya? Kok saya nggak melihat Mbak Umi nih? Umi. Kelompok lain mau membantu karena sinyal Mbak Sabika sepertinya ada kendala nih. Oh, Mbak Umi Hapso ada nih. Oh, sedang connecting to audio. Silakan Mbak Umu. Yang lainnya sudah mau bantu jawab nih. Sudah pada terlihat wajah-wajah mau membantu nih. Tapi kan saya harus menghargai narasumber dulu ya.
untuk menjawab? Ayo silakan. Belum? Ya, saya serahkan ke kelompok lain ya, kalau belum ya, karena sudah banyak yang mau ikut membantu. Silakan teman-teman yang lainnya membantu, karena sinyalnya sepertinya agak bermasalah nih. Punyanya Mbak Sabika dan Mbak Umi. Ya, silakan yang mau membantu menjawab. Kita tahu ya bahwa pertanyaan itu kadang-kadang dari si penanya itu bisa 50% sudah tahu jawabannya, tetapi ingin menekankan bahwa pertanyaan ini penting untuk dibahas sehingga ditanyakan. Ada yang 75% sudah tahu, bahkan 100% sudah tahu. Ya, silakan. Ini Mas Mujib sudah tahu banget sebetulnya, tapi ingin agar ini ditekankan lagi ya, sehingga ditanyakan. Ayo dong, buruan yang mau ikut membantu. Sudah saya mau tulis nih di Sevima nih, di Siakat nih. Nilainya langsung saya tulis nih. Nanti yang jawabannya bagus jadi asisten saya deh, ngajar. Ya, silakan. Siapa nih? Ah, tidak ada. Mas Rizik ya? Membantu? Belum bisa jawabnya, Bu. Oh. Mbak Rodia mau jawab? Belum ketemu referensinya, Bu. Oke, saya berikan Mbak Munfaridah. Sepertinya tadi sudah mau menjawab. Silakan, Mbak. Malah nggak ada. Belum, nih, Bu. Oke ya, kalau belum saya handle ya. Oke. Perpustakaan. Saya ini speaker dulu. Ya, sama ini chatnya biar mahasiswa tetap bisa bisa melihat pertanyaannya tadi ya. Jadi kekhawatiran bahwa library, perpustakaan digital terutama ya, kalau perpustakaan yang manual sih mungkin ada kekhawatiran tapi tidak seberapa. Meskipun pernah mungkin ya teman-teman membaca berita dulu sudah lama, waktu saya juga sepertinya saya waktu itu di Makassar nih. Saya pernah mendengar berita bahwa di perpustakaan itu dipakai untuk kegiatan yang tidak semestinya, dalam tanda kutip ya. Di situ disalahgunakan lah ya intinya. Jadi ada pengguna perpustakaan yang memanfaatkan situasi. Karena perpustakaan yang kekinian itu kan sudah dibuat per ruang ya. Jadi setiap pendatang atau setiap pengguna itu ada ruang-ruang untuk belajar yang di situ tersembunyi. Nah, di situ tuh digunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak semestinya ya. Tidak semestinya ini muda-mudi yang sedang memanfaatkan ini ya, mahasiswa dan mahasiswi. Ya pokoknya pengguna lah, lain jenis gitu. Ini artinya bahwa ketika tidak dibatasi, aturan-aturan yang ada dalam perpustakaan itu atau dalam penggunaan perpustakaan itu bisa saja terjadi. Berarti jawabannya yang pertama harus ada pembatasan, yaitu aturan. Biasanya setiap perpustakaan itu ada aturannya, memiliki aturan-aturan yang mungkin satu dengan yang lainnya itu berbeda. Atau digital dengan yang tidak digital juga mungkin berbeda. Kalau yang digital biasanya di situ aturannya lebih pada mengarah ke privacy ya. Biasanya dibatasi para pengguna itu dengan menampilkan akun yang resmi atau data diri yang valid, yang terverifikasi, sehingga ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran akan dengan mudah pihak owner atau pihak pemilik perpustakaan ini akan bisa langsung menindak langsung ketika si pengguna akun ini menyalahgunakan. Nah, ini sekaligus saya mungkin akan sedikit cerita. Kebetulan nih ya, anak saya yang kelas 2 SMK waktu itu, sekarang udah kelas 3, dia membuat library, tapi dia
berbayar ini. Jadi perpustakaan itu boleh berbayar ya. Kalau sekarang media digital ini tidak ada yang gratis sebetulnya. Kita mau download ini saja kadang-kadang disuruh bayar kan. Nah, anak saya ini membuat e-library, namanya Shirley apa ya, kalau nggak salah. Nah, itu ada berbayar juga, yang pinjam itu ngasih apa sih, semacam donasi gitu. Semacam donasi. Ini juga kalau tidak salah dipakai lomba. Dedek, kamu bisa bercerita nggak Dek di sini, Dek? Bantu Ibu untuk cerita? Sedang online katanya, sedang tag video katanya ya, karena dia memang di IT, sedang tag video, tidak bisa bantu. Dia kasih kode. Di sini ada pembatasan-pembatasan, Mas Mujib dan juga teman-temannya lain, bahwa ketika dia akan mengakses itu ada rambu-rambunya, dan akan dikasih pengaman karena akun yang dipakai itu adalah akun yang sudah terverifikasi, dan di situ ketika nanti terjadi hal-hal yang ada dalam aturan-aturan itu, nanti dia akan mendapat sanksi atau mungkin teguran ya, biasanya kan ditegur dulu di situ, dan kemudian bisa saja dia dikeluarkan dari keanggotaan atau penggunaan perpustakaan digital, atau bahkan kalau di punyanya anak saya sih ada sanksi dia harus membayar berapa gitu ketika terjadi pelanggaran. Nah, itulah ya, jadi pemanfaatan media digital sebagai sumber belajar atau perpustakaan ini tentunya pasti akan diamankan dengan aturan-aturan yang sekiranya akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, ini tentu saja akan terkait erat dengan si pembuat aturan ini, pasti akan terkait erat dengan yang namanya budaya digital. Budaya digital itu memungkinkan si pembuat aturan perpustakaan digital ini menghubungkan atau mengaitkan budaya-budaya setempat di mana si pengguna itu memungkinkan untuk mengakomodir budaya lokal atau budaya yang terjadi pada lingkungan di mana pengguna itu berada, sehingga di sini ada kearifan lokal atau local wisdom yang perlu mungkin dikembangkan atau ditutup aksesnya karena mungkin berbau sara dan lain-lain ya. Inilah kaitan local wisdom atau budaya dengan aturan yang ada di perpustakaan digital. Kenapa? Karena perpustakaan digital ini akan sangat terkait erat dengan media-media yang lain yang memungkinkan di situ akan sangat mudah si pengguna itu mengakses sehingga bisa saja terjadi penyalahgunaan ya, sangat mudah ini. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan netiquette. Netiquette di situ itu ada etika ya, ada etika bagaimana kita menggunakan perpustakaan digital atau menggunakan media sosial sehingga akan melindungi hak-hak pengguna dan juga hak-hak yang memiliki perpustakaan digital itu. Dia punya hak kenyamanan, dia punya hak untuk dilindungi privasinya, dia punya hak untuk diperlakukan dengan baik. Dia juga punya aturan-aturan yang akan memberi sanksi ketika si pengguna ini tidak menggunakan netiquette digital. Nanti klik netiquette digital di internet, mudah-mudahan nanti nyambung ke link channel saya ya. Di situ ada penjelasan netiquette itu apa gitu ya. Karena ini hanya sebagai untuk mengeksplor pengetahuan saja atau mengelaborasikan pengetahuan tentang budaya, etiket, keamanan digital yang harus dikuasai oleh mahasiswa sehingga dalam menggunakan atau memanfaatkan perpustakaan ini bisa tetap berada pada koridor yang baik dan benar sesuai netiquette. Begitu Mas Mujib, apakah sudah bisa mewakili pertanyaan Mas Mujib? Halo Mas Mujib yang sedang sibuk memverifikasi data. Sedang fokus dia. Ini sedang memverifikasi data saya ini. Karena beliau itu sibuk jadi operator ya. Operator siaga. Ini yang guru-guru pada mau sertifikasi ada di tangan beliau nih. Oke, baik. Mungkin sedang tidak mendengar ya, sehingga tidak
connect dengan pertanyaan saya. Ada yang mau menambahkan jawaban ini? Silakan. Mbak Munfarida? Tidak? Ada lagi yang lain? Yang lain ada? Kita sampai jam 11 lebih berapa? Jam 11.00 Ibu. Ya. Yang keras jam berapa? Jam 11.00. Oh, 11 pas, sudah lewat ya. Oke, baik, karena mahasiswa ada kuliah lagi, sehingga saya tidak bisa memanjangkan penguatan, tapi itu saja tadi, saya kira sudah bisa mewakili ya. Jadi, silakan nanti mahasiswa mengeksplor sendiri, mahasiswa nanti, menguatkan lagi dua materi yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber ya. Mas Mujib tadi saya tanya nih, apakah jawaban saya sudah bisa mewakili, tapi Mas Mujib kayaknya sedang verifikasi data nih, jadi tidak mendengar saya tanya. Silakan. Sorry Bu, pangapunten. Tadi ada tamu sebentar. Oh iya, oke ya. Boleh bertanya nggak ini? Boleh, silakan. Tadi juga sudah Makasih. dijawab yang dari chat itu. Oh ini ya? Ya sudah. Ya, nanti Ya, boleh oke, lihat. masih. Nanti boleh Ya. lihat rekamannya ya. Ya oke, Rekaman siap-siap. jawaban Gini, saya. monggo, gigi, pangapunten. Saya rekam Gini. soalnya, biar bisa Gini, maturun, diulang-ulang. pangapunten. Gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kehebatan pembelajaran online. Jadi yang tidak mendengar tadi nanti bisa mengulang lagi ya. Untungnya dosennya canggih ya. Ingat terus untuk merekam. Coba kalau tidak, habis sudah pembelajaran kita, perkuliahan kita karena tidak bisa diakses lagi. Apakah Anda senang kuliah hari ini? Saya tanya nih. Silakan menjawab di kolom chat, boleh? Atau langsung serentak? Bu. Senang? Alhamdulillah, senang Bu. Oke, yang bikin bete apa nih? Sinyal. Oh, sinyal. Kalau saya tadi ada trouble ya, jadi bete banget tuh tadi tuh. Waktu ada kendala itu, aduh rasanya itu bete ya. Tapi secara umum mudah-mudahan banyak hal yang menjadi inspirasi ya untuk perkuliahan kita hari ini. Begitu? Iya Bu. Ya, oke. Kita tepuk tangan untuk semuanya yang sudah pada presentasi dan yang sudah pada menanggapi. Yuk. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk para presenter hari ini dan juga para penanya, serta teman-teman yang sudah aktif di perkuliahan kita. Wah, ada kebebasan sambil medang katanya nih. Sambil medang, sambil nemui tamu juga ya, karena nanti bisa mengakses lagi hasilnya. Tapi jangan kelamaan medangnya, jangan kelamaan juga iklannya ya, bolehlah. Seperti tadi saya juga tidak tampak video. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan berkah pertemuan kita siang hari ini. Dan silakan nanti mengembangkan sendiri ya lewat media-media digital dengan dibatasi sendiri karena ada netiquette digital, ada budaya digital, ada keamanan digital. Ya, oke. Mohon maaf atas segala keterbatasan tadi, sedikit trouble. Mari kita akhiri pertemuan kita. Saya lupa belum ngabsen nih. Tapi saya ngabsenan langsung via Sevima ya. Jadi nggak saya panggil satu-satu ya. Saya langsung lewat Siakat. Nah ini Mas Mujib yang mungkin baru nih. Sudah bisa mengakses Siakat apa belum? Mungkin sudah ya. Sudah ada informasi dari pihak akademik. Jadi saya absennya lewat sana ya. Oke. Baik, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.